لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dalam membaca kajian kita terhadap kitab Kasyfus Syubhat, ingkar syubhat, keraguan. Kita telah sampai kepada syubhat. Kita telah lewati beberapa pembahasan syubhat yang sangat penting. Dan sekarang kata beliau rahimahullah ta'ala, فإن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. Akhir pembahasan kita syubhat sehubungan dengan syafaat. Iya, mereka menganggap bahwa prinsip kita terhadap syafaat Nabi SAW adalah prinsip yang dengannya kita berarti membenci, mengingkari syafaat Nabi SAW. Kita bantah dan dijelaskan. Sekarang, jika dia berkata, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam u'tiya syafa'ah wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah. Nabi SAW itu telah diberi syafaat dan saya meminta kepadanya dari apa yang Allah telah beri. Ini ucapannya agar supaya dia punya dalil. Nabi SAW telah diberi syafaat. Saya minta kepada Nabi SAW dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah beri. Al-jawab, maka jawabannya, Allah a'tahu syafa'ah wa nahaka an hada. Faqal fala tad'u ma'allahi ahada. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطيعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. Baik. Ini jawaban pertama. Kata beliau, maka jawabannya adalah sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syafaat. Artinya ini membenarkan pernyataan pertama. Benar. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada Rasulullah syafaat. Bahkan dalam jawaban sebelumnya kita menyatakan kita juga menginginkan syafaat itu. Hanya Allah memberi syafaat kepada Rasulullah sementara Allah melarang kau akan perkara yang kedua. Minta kepada Nabi SAW syafaat.
syafaati. Itu terlarang karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Jangan kamu berdoa bersama Allah kepada siapapun juga. Terlarang doa. Baik. Jadi, jika kamu meminta kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beri syafaat kepada nabinya agar supaya kamu diberi syafaat, maka taati pula lah Allah dalam firman-Nya, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan sekali-sekali kamu berdoa bersama Allah ahada kepada siapapun juga. Kita sudah lewati beberapa kalimat-kalimat orang-orang yang melontarkan syubhat, dan di situ kita bisa mengambil ilmu bahwa benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la talbisul haqqa bil batil." Jangan kamu mempercampurkan al-haq dengan kebatilan. Sebab ini akan menyebabkan al-haq itu kalah. Syubhat-syubhat yang kita lihat, adalah syubhat yang di dalamnya terdapat apa? Kebenaran. Terdapat kebenaran. Hanya kebenaran ini diungkap untuk membenarkan kebatilan. Nabi SAW diberi syafaat, dan saya minta kepadanya apa yang Allah Subhanahu wa taala telah beri kepada beliau. Ini benar, Nabi telah diberi syafaat. Tapi kalimat selanjutnya, minta kepada Nabi, minta doa. Sementara doa tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita hubungkan dengan pembahasan sebelumnya, sebenarnya pembahasan sebelumnya sudah banyak jawabannya sehubungan dengan ini. Apalagi jawaban terhadap ini? Meminta kepada Nabi SAW adalah perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah telah berfirman, "Qul lillahi asy-syafa'atu jami'an." Baik. Hanya perkara ini beliau lihat perlu disendirikan syubhat ini. Baik. Kemudian beliau tambah jawabannya. Dan juga inna syafa'ah fiha ghairun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahha anna al-malaika yashfa'un والأولياء يشفعون والأنصار يشفعون أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, sungguh syafaat itu telah diberi pula kepada selain Nabi Muhammad SAW. Karena itu benar bahwa malaikat akan memberi syafaat. Wali-wali Allah, para nabi, wali-wali Allah, orang-orang yang beriman akan memberi syafaat. Bahkan al-afrad yashfa'un. Al-afrad juga akan memberi syafaat. Anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum balik juga akan memberi syafaat. Ini disebutkan dalam beberapa hadis. Hanya dia sebutkan kesimpulannya. Jadi
kalau mereka juga diberi syafaat, apakah kamu akan katakan dikembalikan? Sungguh Allah telah memberi kepada mereka syafaat, maka saya minta syafaat kepada mereka, dari mereka. Apa kamu akan mengatakan misalnya itu? Mereka mengatakan apa? Sungguh Nabi Sallam, sungguh Allah telah memberi syafaat kepada
kamu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kesyirikan, telah mengharamkan kesyirikan lebih hebat daripada pengharaman zina, dan kamu akui pula bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya, maka apakah perkara syirik itu yang Allah telah haramkan, yang Allah telah tegaskan bahwa Allah tidak akan mengampuninya? Apa itu? Kenapa ini pertanyaannya Syekh? Sebab dia di atas mengakui saya tidak melakukan kesyirikan. Nah, sekarang Syekh balik. Kamu sekarang sudah akui syirik sangat mengerikan. Allah haramkan, bahkan pengharamannya lebih mengerikan daripada pengharaman zina. Allah tidak akan ampuni. Iya. Sekarang jelaskan apa itu syirik yang Allah tidak akan ampuni. Tanya orang musyrik. Maka dia tidak akan tahu. Syekh. Dia tidak tahu, maka langsung susul dengan pertanyaan. Kaifa tubarri'u nafsaka min asy-syirk wa anta la ta'rifu? Am kaifa yuharrimu Allah 'alayka hadha wa yadhkuru annahu la yaghfiru wa la tas'alu anhu wa la ta'rifu? Atadunnu anna Allah yuharrimuhu wa la yubayyinuhu lana? Kata Syekh, maka katakan kepadanya, bagaimana kamu menyatakan dirimu lepas dari kesyirikan, sementara kamu tidak tahu itu syirik? Mana kamu menyatakan dirimu lepas dari kesyirikan, sementara kamu tidak tahu itu syirik? Dan di atas dia sudah mengakui bahwa saya tidak melakukan kesyirikan. Yang saya lakukan ini bukan syirik. Yang saya lakukan ini bukan kesyirikan. Tanya, kalau kita apa itu syirik? Lihat kalimat hasya, kalimat pensucian dirinya. Hasya. Kemudian dia tambah lagi, wakalla, kalimat peluas. Wakalla dan sama sekali. Yang saya lakukan ini
terhadap orang soleh bukan syirik. Terus apa itu syirik terhadap orang soleh? Dia tidak akan sah. Terus gimana kamu bebaskan dirimu tidak tahu, tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, sementara kamu tidak tahu itu? Banyak orang yang berpenyakit di sini. Kalau kita kembangkan ilmu ini, banyak orang syaitan dirumuskan di sini.
Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala haramkan syirik. Allah nyatakan Allah tidak akan ampuni. Sementara Allah tidak perintah untuk dipelajari. Tidak mungkin. Allah pasti jelaskan dan saya sangat yakin Allah menjelaskan. Kan itu harus pelajari supaya saya selamat. Makanya ilmu adalah pintu kebaikan. Ilmu itu kunci kebaikan seluruhnya. Ilmu dalam arti paham, fiqh. Ilmu dalam arti fiqh. Fiqh itu bukan ilmu fiqh ya. Ilmu fiqh itu berkembang. Ilmu fiqh itu istilah yang digunakan selanjutnya setelah pembahasan tentang hukum-hukum disendirikan pembahasannya, lahir ilmu fiqh. Tetapi kata fiqh itu sendiri itu sudah ada. Merupakan istilah kenabian yang bermakna ilmu, pendalaman, paham terhadap agama, masuk ke dalam hati, yang dengannya seseorang bisa melihat. Memanfaatkan ilmu itu untuk melihat, mengukur mana yang benar, mana yang salah. Yang dengannya dia marah, yang dengannya dia cinta sesuai dengan ilmunya. Yang dengannya dia memilih teman sesuai dengan ilmunya. Ini fiqh. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala bersabda. Hadis yang sering kita dengar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Man yuridillahu bihi
Tidak ada yang beliau ucapkan dari hawa nafsunya. Apa yang beliau ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Ini rahasia besar. Siapapun kalau Allah inginkan padanya, yufaqihhu fiddin. Hanya di sini Allah katakan yufaqihhu, fiqh di sini. Allah fakihkan dia tentang agama. Fakih bukan sekedar hafal, bahkan bukan sekedar paham, tapi paham yang melahirkan keyakinan. Paham yang benar tentang agama yang melahirkan keyakinan. Yang dengannya, dia bisa melihat mana yang benar, mana yang batil. Mana ketauhidan, mana kesyirikan. Mana bid'ah, mana sunnah. Mana riba, mana yang bukan riba. Mana yang haram, mana yang halal. Ini fiqh. Ini kunci kebaikan seluruhnya. Mau baik dalam berumah tangga, memiliki ilmu. Mau baik sebagai penguasa, memiliki ilmu ini. Mau baik sebagai penguasa, memiliki ilmu ini. Nanti ilmu ini tidak dipelajari di APBDN, atau apa sekarang? Dari pelajaran ilmu ini. Hanya banyak teorinya, teori-teori orang-orang kafir. Teori ketatanegaraan dari orang-orang kafir. Beberapa teorinya bagus. Sebab orang kafir juga mampu memahami kebaikan dalam tingkat fitrah. Paham? Dalam batas fitrah.
Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Allah yang bilang, yang mencipta manusia. Allah bilang, mereka itu yang tidak mau mengambil ilmu Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah dan hina daripada hewan ternak. Hewan ternak itu hewan yang paling mudah diatur. Iya. Lihat kerbau yang sudah ditunduk. Iya. Cambuk. Jalan. Tidak akan pernah melawan. Hewan ternak lebih rendah dari hewan ternak. Jadi coba kerbau hutan. Iya.
sampai sehingga didakwahkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memerlukan fiqhuddin terhadap kesyirikan, apalagi fiqh terhadap agama, terhadap syirik. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu kita ini selamat dari syirik atau tidak. Kita ini selamat dari syirik atau tidak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini selesai ya. Beberapa syubhat, dan di sini kita mendapatkan ilmu yang sangat penting tentang syubhat kesyirikan, yang mana syubhat ini banyak berkembang dalam berbagai bidang penyesatan syaitan. Bukan hanya dalam menyesatkan orang dalam kesyirikan, tapi dalam bid'ah, dalam berbagai kesesatan syaitan jerumuskan orang di sini. Itu apa? Membenci sesuatu, tetapi syaitan tutup, sesatkan dia supaya jangan pelajari, jangan pahami. Kalaupun pahami yang global saja. Bagaimana selanjutnya? Jangan. Hati-hati terhadap itu. Dan dari sini kita dapat ilmu. Hebatnya itu fiqhuddin. Yang diinginkan adalah fiqhuddin. Paham yang benar terhadap ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu. Paham yang benar ini melahirkan keyakinan, mendorong amalan, mendorong dakwah, mendorong kesabaran. Terus dipermantap lagi pahamnya. Agar supaya apa? Kemudian dia mampu melihat dengan paham itu mana yang benar, mana yang salah. Dia mampu melihat dirinya, dia mampu melihat orang. Sehingga apa? Dengan ini ilmunya menjadi basirah. Ini namanya basirah. Paham ya? Ini namanya basirah. Basirah dari kata mata. Basar. Ini basar namanya. Basarnya basar. Basirah yang mempunyai basar. Basirah adalah orang yang betul-betul dalam basarnya mempunyai basar. Mata, pandangan. Sekarang ilmu basirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,